Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali walaupun via daring. Harapannya ini tidak bisa mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Pertama, di sini Bapak ingin mengingatkan terkait pekerjaan rumah yang kemarin ada yang sempat belum mengumpulkan. Silahkan hari ini bisa dikumpulkan karena Bapak buka kembali deadline pengumpulannya, Bapak perpanjang di Google Classroom. Silahkan dilihat. Untuk yang sudah selesai bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita nanti akan belajar terkait sistem persamaan linear dua variabel. Namun sebelum itu ya Bapak ingin memberikan gambaran ya terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya harapannya nanti ini bisa menjadi tolak ukur kalian apakah saya sudah mendapatkan tujuannya pada pembelajaran pagi hari ini atau belum. Kalau misalnya belum silakan bisa ditanyakan. Kalau misalnya sudah selesai dan sudah mendapatkan tujuan pembelajarannya, maka bisa melanjutkan aktivitasnya untuk mengerjakan pekerjaan yang Bapak berikan nanti. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yakni siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Nanti sistem persamaan linear dua variabel ini akan disingkat SPLDV. Ini bisa dilihat di layar ya. Ini jadi nanti sistem persamaan linear dua variabel ini nanti soalnya berupa soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Lah nanti outputnya atau tujuan yang kalian dapatkan adalah kalian dapat membuat model matematika dari permasalahan itu. Nah, ini tujuan yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi eliminasi, eliminasi substitusi, dan juga metode grafik. Jadi ada 4 penyelesaian nanti yang bisa kalian lakukan. Nanti tinggal pilih mana yang sekiranya mudah untuk saya. Ya, itu silakan kalian bisa memilih. Ada yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga gabungan antara substitusi dan eliminasi, dan yang keempat bisa grafik. Apakah nanti diselesaikannya itu semuanya? Tidak, hanya memilih salah satu saja. Kalau misalnya eliminasi substitusi itu dirasa itu yang paling mudah, maka silakan bisa menggunakan metode eliminasi substitusi. Seperti itu ya. Nah, untuk pertama silakan bisa dilihat di layar ya. Ini Bapak tampilkan terkait promo KFC Simpang 5. Jadi di situ ada semacam brosur terkait brosur restoran ya, salah satu restoran. Ini ada paket-paketnya. Yang pertama ada paket super besar 1 dan yang kedua super besar 2. Ini ada harganya. Untuk yang paket pertama harganya 16.000, untuk yang kedua ini harganya 26.500. Jadi apakah ada hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, nanti ini silakan dipikirkan. Nah, nanti silakan bisa didiskusikan. Nanti jawabannya apakah kalian benar atau salah, nanti kalian bisa mengikuti, menyimak pembelajaran ini dengan baik. Supaya nanti bisa tahu, oh ini ternyata ada hubungannya atau tidak. Selanjutnya, ini terkait definisi ya, pengertiannya. Yang pertama ya, yang bawah dulu ya. Jadi persamaan linear sendiri ini merupakan himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan koefisien persamaan itu adalah bilangan real. Sementara yang atas ini terkait materi hari ini, yakni SPLDV. Ini merupakan suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel. Ingat ya, dua variabel. Kalau satu variabel itu kemarin sudah dipelajari di kelas 7 SMP atau 8 SMP kalau tidak salah. Selanjutnya, ya ini ada bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y. Kalau kita melihat materi aljabar kemarin, variabel ini nggak harus X dan Y ya. Tidak harus, boleh apapun, karena variabel ini merupakan satu simbol saja. Ya. Jadi, ada AX, A1X ditambah B1Y sama dengan C1 untuk persamaan linear dua variabel yang pertama. Yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, maka seluruhnya ya, koefisiennya ini merupakan bilangan real ya. Tidak sama dengan 0. Oke. Selanjutnya,
Ini cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Seperti yang sudah Bapak bicarakan tadi, bahwa ada 4 metode yang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Next, yang pertama metode substitusi ya. Metode substitusi ini metode yang dilakukan dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel lainnya dari persamaan yang lain. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus memilih salah satu persamaannya. Ya, jadi boleh persamaan 1, persamaan 2 terserah, dipilih salah satu. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan lain. Ini pasti akan sedikit rumit kalau membaca apa yang ada di tampilan di layar. Tetapi ketika kita masuk untuk menyelesaikan permasalahan, maka akan dengan mudah untuk dipahami. Oke, contoh soal. Diberikan 2 bilangan bulat positif. Bilangan pertama sama dengan 7 kali bilangan kedua setelah ditambah 2. Bilangan kedua sama dengan bilangan pertama dikurangi 6. Kemudian diakarkan. Tentukanlah bilangan tersebut. Lah, soal yang ini merupakan soal contoh permasalahan belum dalam bentuk matematika, model matematika. Maka kita buat dulu model matematika daripada contoh soal ini seperti apa. Nah, ini output tujuan pada pembelajaran kali ini. Kalian harus benar-benar memperhatikan. Nah, kita misalkan nih, bilangan pertama itu X dan bilangan kedua Y. Ya. Yang pertama, X itu tadi dikatakan bahwa dia sama dengan 7 kali bilangan kedua setelah ditambah 2. Jadi bilangan kedua ditambah 2 dikalikan 7 itu sama dengan X. Nah, bisa dituliskan seperti yang ada di layar. Kemudian kalau kita jabarkan menjadi X sama dengan 7Y plus 14. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua dikatakan tadi bahwa bilangan yang kedua ini sama dengan bilangan pertama dikurangi 6, kemudian diakarkan. Berarti X dikurangi 6 diakarkan. Ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Atau sebaliknya, terserah. Milih salah satu, terserah. Nah, di sini akan Bapak substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, jadi persamaan 2-nya tadi Y sama dengan akar X kurangi 6, maka X-nya diganti persamaan pertama. Karena X sama dengan 7Y plus 14, maka digantikanlah X itu menjadi 7Y plus 14. Sehingga ya dapat dioperasikan menjadi Y sama dengan akar 7Y plus 2. Ketika 2 ruas ini dikuadratkan, maka akan menghasilkan Y kuadrat sama dengan 7Y plus 8. Sehingga Y kuadrat kalau kita pindah ke bagian kiri ya, ini sama dengan Y kuadrat min 7Y min 8 sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita cari akarnya, yakni kita temukan bahwa Y sama dengan 8 atau Y sama dengan negatif 1. Nah, ini tidak memenuhi ya. Negatif 1 itu tidak memenuhi. Karena Y ini harusnya yaitu angkanya adalah positif. Oke. Selanjutnya kita substitusikan nih. Kita ambil Y-nya itu 8 ya. Y-nya itu 8. Karena tadi kenapa kok ini negatif 1 tidak memenuhi? Karena tadi di syarat soal ini menyebutkan bahwa soalnya itu diberikan 2 bilangan bulat positif. Jadi yang negatif ini tidak memenuhi syarat. Kita ambil yang 8, kita substitusikan kembali ke dalam persamaan pertama. Tadi persamaan pertamanya X sama dengan 7Y plus 14. Sementara Y-nya kita ketahui 8, maka kita masukkan. Sehingga hasil X-nya setelah dihitung adalah 70. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah untuk bilangan pertama yakni 70 dan bilangan kedua adalah 8. Nah, nanti kalau masih belum paham silakan bisa ditanyakan di Google Classroom, kemudian atau bisa di WhatsApp atau bisa melalui media sosial lainnya. Ini terkait metode substitusi. Yang kedua terkait metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan
salah satu variabel. Ya, kita hilangkan salah satu variabel. Langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri, bisa di screenshot juga. Kita masuk kepada permasalahan. Nah, ini contoh soal. Seluruh permasalahan SPLDV ini kebanyakan kalau itu soalnya HOTS, itu dari permasalahan cerita, soal cerita. Kemudian kalian harus bisa mengadopsi permasalahan cerita tersebut ke dalam bentuk matematikanya. Setelah temukan bentuk matematika, terserah bisa menggunakan metode apapun untuk menyelesaikannya. Oke, Faiz dan Rara membeli pensil dan penghapus di toko buku yang sama. Faiz membeli 7 pensil dan 4 penghapus seharga 11.200. Sedangkan Rara membeli 14 pensil dan 2 penghapus seharga 18.200. Berapakah harga satu pensil dan satu penggaris? Nah, ini permasalahan yang ditampilkan. Selanjutnya, kita masuk kepada penyelesaian. Lagi-lagi kita misalkan dulu. Langkah pertama kita misalkan dulu. X ini kita misalkan pensil, Y ini misalkan penghapus. Sehingga dapat model matematikanya dapat kita tuliskan 7X plus 4Y sama dengan 11.200 untuk yang dibeli Faiz. Untuk yang dibeli Rara, 14X atau 14 pensil ditambah 2Y atau 2 penghapus, harganya 18.200. Nah, sekarang kita eliminasi. Kita mau hilangkan salah satu variabel, terserah mau variabel yang manapun, terserah. Di sini akan dihilangkan variabel Y-nya, ya, akan dihilangkan variabel Y-nya. Dengan cara yang sudah tertera di sini, bahwa untuk persamaan pertama kita kalikan 2. Di sini kan ada X-nya kita mau hilangkan. Persamaan pertama ada 7X, persamaan kedua ada 14X. Jadi untuk menghilangkan ini harus dikurangkan. Namun sebelum itu harus disamakan dulu koefisien X-nya. Karena di sini persamaan pertama ini 7 dan persamaan kedua ini 14, maka persamaan pertama kita kalikan 2 sehingga menjadi 14X juga. Lalu hasilnya kita kurangkan, sehingga setelah dihitung menghasilkan 6Y sama dengan 4.200. Sehingga Y-nya 4.200-nya kita bagi 6 menjadi 700. Sehingga harga penghapusnya ternyata harganya Rp700. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Kita cari X-nya. Y-nya yang kita hilangkan. Nah, dengan cara yang sama, maka kita dapatkan bahwa X-nya atau harga pensilnya adalah 1.200. Nah, maka himpunan penyelesaiannya, ya ingat ya, kalau kalian menyelesaikan SPLDV harus ada kata-kata jadi atau maka, ya, supaya itu memberikan kesimpulan. Harga satu pensil adalah Rp1.200 dan harga satu menghapus adalah Rp700. Itu tadi terkait metode eliminasi. Sekarang metode eliminasi substitusi. Jadi kita eliminasi dulu, kita hilangkan, lalu kita masukkan ke dalam atau kita substitusikan ke dalam persamaannya. Oke. Bisa di screenshot terkait langkah-langkahnya. Kita next ke dalam permasalahan. Nah, ini adalah permasalahan yang Bapak berikan tadi di awal. Ternyata muncul di sini lagi. Artinya apa? Ini ternyata ada hubungannya dengan materi SPLDV. Jadi ada soal nih, berapakah harga masing-masing satu potong ayam dan satu mangkok nasi jika minumannya gratis. Nah, ini kalian bisa. Jadi permasalahan-permasalahan promo-promo yang ada di Gojek ataupun di resto-resto, kalian bisa menganalisis, ternyata harga satu ayamnya itu segini. Kalau saya beli paket itu harga satu ayamnya segini. Kalau saya beli satuan, ternyata harganya lebih mahal. Berarti kita beli paket itu lebih murah. Ini bisa kalian analisis. Lanjut ya. Kita misalkan, lagi-lagi kita misalkan. Langkah pertama kita misalkan X sama dengan ayam, Y sama dengan nasi. Kemudian kita bentuklah model matematikanya. 2X plus Y, ya, ini sama dengan 26.500, sementara X plus Y ini sama dengan 16.000. Kita eliminasi dengan cara yang sama, yang seperti tadi. Kemudian kita dapatkan X-nya sama dengan 10.500. X-nya ini kita dapatkan 10.500, maka kita substitusikan, tidak lagi kita eliminasi, karena ini menggunakan metode eliminasi substitusi kan. Jadi kita substitusi. X plus Y tadi harganya 16.000, X-nya sudah diketahui 10.500, maka Y-nya tinggal dikurangkan saja, 16.000 dikurangi 10.500. Jadi harga Y-nya ini merupakan 5.500. Nah, jadi harga satu ayamnya ini 10.500 dan satu mangkok nasinya 5.500.
Oke, dan yang terakhir ini menggunakan metode grafik. Ini nanti kita akan menggambar ya. Menggambar grafiknya nanti kita bisa menentukan. Bisa dilihat langkah-langkahnya, ini bisa di screenshot. Kemudian ini ada 3 kemungkinan grafik ya yang digambarkan. Jadi nanti kalian akan menggambar dan ada 3 kemungkinan grafik. Yang pertama, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki 1 anggota saja. Kalau garisnya sejajar, ya maka himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong atau tidak ada himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, jika garis ini berimpit, maka himpunan penyelesaiannya ini tak terhingga atau banyak penyelesaian yang bisa kalian selesaikan. Nah, ini untuk penyelesaiannya ini Bapak buat PR, silakan cari satu permasalahan ya terkait SPLDV, kemudian ya nanti selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Ya, nanti kumpulkan di Google Classroom. Bapak akan buatkan rumahnya untuk pengumpulannya. Ini contoh soal, misal boleh contoh soalnya seperti ini, boleh contoh cerita ya, tapi Bapak menyarankan cari contoh cerita supaya kalian bisa membuat model matematikanya, setelah itu bisa menyelesaikannya. Oke. Dan terakhir ya, ini merupakan kesimpulan. Mari kita simpulkan bareng-bareng terkait pembelajaran hari ini. Yang pertama, SPLDV adalah suatu sistem persamaan linier dengan 2 variabel. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C ya. Atau AX plus BY sama dengan C. Ini untuk A-nya 1, B1, C1, untuk A2, B2, dan C2. Dan seluruhnya koefisiennya ini merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Sementara cara menentukan himpunan penyelesaian ada 4 metode yang kita dapatkan. Ada metode substitusi, ada eliminasi substitusi, dan ada metode grafik. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan masih bingung, silakan bisa ditanyakan melalui WA atau mungkin melalui Google Classroom yang sudah Bapak cantumkan terkait apa-apa yang mau ditanyakan di sana. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak share pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.